Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Sigi Brandoko, SPD MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Saya Dian Fatun dengan NIM SSI 2023030420. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review paper dengan judul Analisis Big Data Beasiswa KIPK menggunakan K-means Clustering. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Proses seleksi beasiswa KIPK di Indonesia ini menghadapi tantangan dalam hal efisien dan objektivitas. Peningkatan jumlah pendaftar memicu kebutuhan akan metode analisis data yang mengelompokkan data secara akurat dan transparansi. Jadi beasiswa KIPK ini kan krusial banget ya, masalahnya setiap tahun pendaftarannya tuh makin banyak dan membludak. Tapi seleksinya tuh masih manual. Jujur, nanti akan kewalahan, rawan subjektif, dan lama. Makanya paper ini menawarkan solusi pakai big data dan algoritma K-means. Biar apa? Biar prosesnya tuh lebih cepat, akurat, dan benar-benar transparansi. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, proses analisis K-means. Bagaimana proses analisis data calon penerima beasiswa KIPK menggunakan algoritma K-means clustering dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu faktor berpengaruh. Faktor apa saja sih yang paling berpengaruh dalam mengelompokkan calon penerima beasiswa berdasarkan karakteristik akademik, ekonomi, dan administrasi. Yang ketiga yaitu seberapa akurat dan objektif pengelompokan penerima beasiswa KIPK dengan menggunakan algoritma K-means cluster dibanding dengan manual atau metode lainnya. Dan yang keempat yaitu bagaimana implementasi software WK buat proses clustering dalam rangka meningkatkan transparansinya. Dari masalah tadi ada 4 poin penting yang digali dari paper tersebut, yaitu yang pertama tadi gimana proses K-means ini biar efektif. Yang kedua, ada faktor apa sih yang paling berpengaruh pas pengelompokan. Yang ketiga yaitu ada seberapa akurat hasilnya dibanding cara manual atau metode lainnya. Dan yang terakhir yaitu gimana cara peran software WK untuk membantu proses clustering ini. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, data digunakan berasal dari Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi tahun 2024. Yang kedua yaitu jumlah dan atribut datanya terdiri dari 479 calon mahasiswa dengan atribut terkait performa akademik, penghasilan orang tua, dan jumlah tanggungan orang tua. Ya, dan yang ketiga yaitu proses analisis terbatas pada metode K-means dan perangkat lunak WK. Biar penelitiannya tuh nggak melebar kemana-mana, penelitian tersebut membatasi masalahnya dengan data yang dipakai itu khusus dari Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi tahun 2024 dan totalnya ada 479 calon mahasiswa dengan atribut nilai akademik, ekonomi, dan berkas. Dan untuk toolsnya menggunakan software WK. Tujuan penelitian yang pertama ada menganalisis data penerima beasiswa KIPK menggunakan algoritma K-means clustering untuk memodifikasi pola karakteristik calon penerima secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu menentukan faktor utama yang berpengaruh terhadap pengelompokan calon penerima beasiswa berdasarkan karakteristik akademik, ekonomi, dan administratif. Yang ketiga yaitu mengukur tingkat akurasi dan objektivitas pengelompokan calon penerima beasiswa KIPK melalui algoritma K-means cluster dibandingkan metode manual lainnya. Yang keempat yaitu mengimplementasikan software WK guna meningkatkan transparansi dan keakuratan penerimaan beasiswa KIPK. Sesuai sama rumusan masalah tadi ya, tujuan penelitian tersebut buat nyari pola data pendaftar, menentuin faktor yang berpengaruh dan paling krusial. Selanjutnya mengukur tingkat akurasi metode dan mengimplementasikan software WK biar seleksi KIPK ini lebih transparan dan efektif. Subjek dan objek penelitian. Subjeknya yaitu data calon penerima beasiswa KIPK di Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi tahun 2024. Objek penelitiannya yaitu mengelompokkan data calon penerima berdasarkan atribut akademik, ekonomi, administrasi menggunakan algoritma K-means. Metode yang digunakan yaitu pengumpulan data, pra-pemrosesan, pengolahan data, dan evaluasi hasil.
Penelitian ini mengikuti alur metodologi yang terstruktur, dimulai dari pengumpulan data, melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya, pemrosesan data termasuk normalisasi dan penentuan jumlah klaster, yang kemudian pengolahan data menggunakan algoritma K-means dan software WK, hingga evaluasi hasil clustering untuk menentukan kategori layak dan tidak layak menerima beasiswa. Hasil utama penelitian. Data terbagi dalam klaster utama, yaitu calon layak dan tidak layak menerima beasiswa. Penerimaan paling layak memiliki nilai rapor lebih dari 85, dokumennya lengkap, dan lebih dari 3 tanggungan keluarga. Selanjutnya ada objektivitas. Penerapan K-means meningkatkan objektivitas dan transparansi. Jadi setelah datanya diolah, 479 mahasiswa tadi sukses terbagi jadi 2 klaster. Yang pertama layak dan yang kedua tidak layak. Menariknya, pendaftar yang masuk kategori paling layak itu memiliki pola khusus, seperti nilai rapornya lebih dari 85, terus dokumennya lengkap, dan jumlah tanggungan orang tuanya lebih dari 3 orang. Kesimpulannya yaitu penggunaan algoritma K-means. Algoritma mampu mendukung proses seleksi penerima beasiswa KIPK secara lebih objektif, efisien, dan transparansi. Sistem ini memfasilitasi pengelompokan calon berdasarkan karakteristik data yang akurat, sehingga membantu pengambilan keputusan yang adil dan tepat sasaran. Sekiranya dari saya presentasi review paper, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.